never tasted until you. Hai, aku Tasya. Dan aku Aisyah. Kita lagi di Museum Tekstil. Hari ini kita mau seru-seruan buat ngebatik dan juga ngewawancarai narasumber. Jangan lupa ditonton videonya ya sampai akhir. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Salam. Hari ini saya Aisyah dari Universitas Negeri Jakarta, program studi sastra Indonesia, dan mau mewawancarai ibu sama siapa? Nama saya Yeni. Sebagai Saya sebagai instruktur batik di Museum Tekstil. saya wawancara ya Bu, pertanyaan pertama. Bisa diceritakan secara singkat aja gimana proses pembuatan batik beserta tantangannya menurut Ibu sendiri? Proses pembuatan batik itu pertama kita gambar dulu kain. Mau itu langsung pakai pensil di kain atau mau biasanya kalau di sini kebanyakan cetak dulu. Kemudian proses nyanting. Proses nyanting ini ada banyak tahapnya. Ada tahapnya pertama lowong, kemudian lalu kita isen itu kalau batik kita harus lihat ada titik, ada yang garis-garis bunga. Lalu tahap ketiganya ngerusi atau mencanting bagian belakangnya. Nanti tahap selanjutnya adalah mewarnai. Nah, kalau di sini kita emang pakainya yang warna kimia, namanya napal. Proses selanjutnya adalah ngelorot atau melepas lilinnya dari kain. Setelah itu baru dicuci bersih. Untuk tantangan apa sih? Orang-orang yang ini biasanya proses mencantingnya. Kok bledek, kok tumpah, kok netes gitu. Pertanyaan yang kedua ya Bu, motif yang ada di sini, motif batik yang tadi kan Ibu bilang mencetak, itu Ibu terinspirasi dari mana atau itu dibuatnya gimana? Untuk motif yang ada di Museum Tekstil kebanyakan itu ada motif-motif yang udah lama, misalnya itu motif-motif klasik ya. Kita tinggal ngambil di komputer ada, tapi ada sendiri buku panduan buku motif-motif klasik itu ada semua. Lanjut nih pertanyaan ketiga. Menurut Ibu, apakah ada perbedaan daya minat masyarakat dalam membatik pada zaman sekarang jika dibandingkan dengan zaman dahulu? Terlebih sekarang ini kan mulai ramai nih kembali di media sosial tentang kegiatan membatik. Sebenarnya emang media sosial itu menguntungkan sekali ya. Iya. Sekaligus promosi bagi kaminya secara langsung. Pertama promosi dengan tamu datang, misalnya kayak dulu tuh sempet NCT datang sampai sekarang. Iya Bu, Saya maunya gambar NCT yang mana ya? Gitu. Ya dulu ada 2019 kita ada tamu NCT. Tapi yang ada yang emang ingin tahu. Karena sejak diakui UNESCO batik itu pastinya kita penasaran dong bagaimana cara bikinnya gitu. Lanjut pertanyaannya, menurut Ibu, apa daya tarik khas batik Indonesia yang membuatnya nih tetap berbeda dari karya seni lainnya di mancanegara, meskipun dapat menyesuaikan dengan teknik atau dari tren mancanegara tersebut? Membedakan batik kita sama karya-karya lain adalah pertama alat yang digunakan. Yang kedua adalah isian. Coba kamu perhatikan batik Malaysia, yang kuyamatik ya, Malaysia ada batik. Sebenarnya batik itu sama dengan sulam. Negara lain juga ada sulam, negara lain juga ada tenun, negara lain. Nah itu sama dengan batik. Kalau kita yang memiliki menarik itu desainnya, warnanya, Itu dan kayak bikin khasnya ya Bu. Terakhir nih Bu, apa harapan terbesar Ibu terhadap perkembangan batik di zaman sekarang? harapan saya itu makin banyak yang mengenal. Jangan sampai itu saya pakai batik tapi nggak tahu yang dipakai ini benar-benar kain batik atau kain bermotif batik. Dengan seringnya orang berpakaian kain yang print dan menghilangkan si pengkaji. Udah ramai ya Bu. Iya, udah. Sekian pertanyaan dan wawancara dari Ibu Yeni. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Semoga lebih maju lagi ke depannya. Semoga makin banyak anak muda yang makin menggemari membatik juga. Terima kasih banyak Ibu.
Assalamualaikum Bapak, perkenalkan nama saya Wahyu Anastasia dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Sastra Indonesia. Maaf, nama Bapak siapa? Nama saya Edi Suprianto. Boleh saya wawancarain sebentar? Boleh silakan. Baik, nomor satu, boleh tolong jelaskan sedikit, adakah koleksi khusus yang unik atau langka, atau justru menarik peminat lebih banyak dari sekian banyak koleksi batik di Museum Tekstil ini? Jadi ada satu koleksi museum tekstil yang dijadikan sebagai masterpiece, yaitu bendera atau umbul-umbul bendera perang dibuat pada abad ke-17. Kain tersebut dari daerah Cirebon dengan motif bernuansa kaligrafi Arab. Baik, untuk nomor 2, apakah ada perbedaan antusiasme antara pengunjung lokal dan mancanegara dalam menghargai batik? Dari penilaian saya ya, kalau lokal itu untuk datang ke museum tekstil masih belum ada kesadaran sendiri. Berbeda dengan wisatawan asing, mereka memang dari negaranya berniat untuk datang ke museum tekstil, dan juga bahkan ada yang membuat batik sampai ke tahap yang profesional. Jadi harus sadar masyarakat Indonesia ini yang lokal harus dapat melestarikan budaya batik yang ada di museum. Terus apa saja sih usaha pelestarian yang udah dilakuin khususnya dalam pemanfaatan teknologi ini seperti sosial media untuk memperkenalkan batik dan ke yang ranah lebih luas lagi? Ya, jadi usaha museum tekstil untuk melestarikan budaya khususnya tekstil berkolaborasi dengan media-media online, kemudian juga kita biasanya ada kegiatan penyuluhan supaya untuk menarik yang ada di tentunya museum tekstil ini, supaya bahwa batik itu adalah warisan yang harus dilestarikan sebagai warisan budaya. Yang terakhir, apa sih harapan Bapak terkait pelestarian batik di tengah kemajuan teknologi digital ini? Harapannya semakin berkembang ya, jadi batiknya ada inovasi-inovasi baru dan bisa muncul, tetapi tidak mengurangi nilai estetika batik itu sendiri, karena yang dinamakan batik itu kan menggunakan bahan lilin malam sebagai perintang warna. Tapi saya kita yang generasi muda untuk tetap semangat melestarikan dan juga mengembangkan inovasi-inovasi yang terbaru lagi. Baik Bapak, terima kasih atas wawancaranya. Semoga anak-anak muda sekarang juga banyak yang melestarikan budaya batik ini. Terima kasih Bapak. Selamat